Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, pada pertemuan yang kedua ini dalam pelajaran seni budaya di kelas 7, Pak Takdir akan memberikan video pembelajaran seni budaya. Tujuannya agar kalian mudah untuk mengaksesnya. Oke, untuk pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas lebih lanjut bab 1 yang berjudul menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kita masuk pada tahapan dalam menggambar. Jadi dalam menggambar itu ada tahapannya. Secara garis besar, yang pertama adalah kita harus mengetahui bentuk dasar dari objek gambar. Jadi bentuk dasar dari objek gambar itu bermacam-macam. Maka dengan kita mengetahui bentuk dasar objek gambar, itu akan mempermudah kita dalam menggambar benda itu. Terus yang kedua adalah mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Misalnya, kita menggambar sebuah bunga. Ya. Bunga itu garis besarnya apa? Bentuk dasarnya. Misalnya seperti bulat. Terus baru kita mengetahui bagian-bagiannya. Bagian-bagian bunga itu apa? Ada kelopak bunga, ada sari bunga, ada batang, dan sebagainya. Yang ketiga, nah setelah kita mengetahui bagian-bagian itu, maka kita susun atau sambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih atau berwarna. Jadi ini penting gelap terang agar gambar tidak terkesan datar, tapi timbul seperti gambar 3 dimensi. Nah, yang kelima, sebagai finishing, memberikan kesan latar belakang agar gambar itu lebih kelihatan lebih jelas, lebih timbul. Ya, jadi latar belakang sangat membantu untuk penampilan objek gambarnya. Berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana teknik menggambar flora. Ya, kita lihat gambar ini contoh. Nah, kalau kita lihat, untuk bisa menggambar bunga mawar pada gambar yang terakhir ini, yang urutan ke-6, maka kita awali dengan kita membuat bentuk bulat seperti balon, terus batang. Setelah itu kita lengkapi, batang kita kasih gambar daun, ini kita kasih gambar seperti daun ya, seperti ya bagian dari kelopak bunga. Terus baru kita
perjelas kita mengetahui bagian-bagiannya. Kelopak bunga itu ada bagian-bagiannya, kita gambar. Terus yang tahap yang keempat baru kita buat bagian tengahnya. Terus baru kita lengkapi semua di tahapan kelima ini. Nah, tahapan terakhir keenam kita menggunakan warna, kita warnai biar berkesan 3 dimensi. Ini dalam menggambar flora. Jadi buat dulu bentuk dasar dari bunga itu apa. Setelah itu kita mengetahui bagian-bagiannya, ada daunnya, ada kelopak bunganya. Oke, berikutnya teknik menggambar fauna. Ya, kita lihat gambar ini untuk bisa sampai pada hasil gambar yang terakhir ini, yang ke-8, maka kita awali dengan mengetahui dulu bentuk dasarnya. Dasarnya untuk kepala seperti bentuk telur, badan bentuknya lonjong, ya, bulat lonjong. Nah, setelah itu baru kita lengkapi dengan jinggernya, dengan paruhnya, perjelas lehernya, kita buat bagian sayapnya sampai ekor. Nah, setelah itu kakinya yang tahapan kelima. Nah, tahapan keenamnya kita buat batang pohonnya. Nah, jadilah seperti ini. Tinggal diwarnai. Ya, diwarnai dan diberi latar belakang biar lebih hidup suasananya. Ini teknik menggambar fauna. Berikutnya, gimana teknik menggambar alam benda? Ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggambar alam benda atau gambar bentuk. Yang pertama, memperhatikan proporsi bentuk benda yang akan digambar. Proporsi itu perbandingan ukuran. Perbandingan ukuran antara bagian-bagian benda. Atau antara benda satu dengan benda lainnya. Nah, dengan kita memperhatikan perbandingan-perbandingan bentuk benda, yang pertama itu, yang kedua, baru kita tentukan tata letaknya. Jadi ketika kita misalnya mau menggambar gelas, apel, dan botol, maka kita susun bagaimana agar susunan ketiga benda itu terletak bagus dan indah. Maka ya kita harus atur, ya, apel ada di sebelah gelas, botol ada di belakang gelas dan apel. Sehingga benda yang lebih kecil kelihatan lebih jelas, tidak terhalangi oleh benda yang lebih besar. Yang ketiga, perhatikan cahaya. Jadi kita harus membuat bayangan dari benda-benda tersebut. Ya, setelah itu kita menggunakan arsiran warna membentuk kesan bidang 3 dimensi. Jadi arsiran atau warna agar terbentuk kesan bidang 3 dimensi, maka kita harus buat gelap terang dalam gambar itu. Dan juga bayangannya. Dengan adanya gelap terang pada objek itu dan bayangannya, maka akan terciptalah kesan bidang 3 dimensi. Yang terakhir, akan lebih bagus lagi apabila ada latar belakang atau background dari gambar yang kita buat, sehingga
objeknya kelihatan lebih jelas dan lebih memiliki nilai seni yang lebih bagus, lebih berbobot. Oke, kita lihat contohnya untuk gambar alam benda seperti ini. Ya, ini 3 benda. Ada mangkok, ada botol, ada tekonya. Ya. Nah, maka dalam setiap objek ini ada gelap terangnya dan ada bayangannya. Nah, kenapa ini bayangannya ada di atas? Karena benda yang ini, teko ini, nempel dengan dinding. Begitu juga, sehingga bayangannya menjadi tegap. Nah, ini juga ada sebagian bayangan dari botolnya tegak karena dia bayangannya menimpa dinding. Nah, ini batas ini garis batas antara dinding dengan mejanya. Ini juga nih. Nah, seperti itu. Walaupun menggunakan pensil, menggunakan teknik arsir, tapi hasilnya pun nggak kalah dengan menggunakan pewarna ya. Bagus juga dan menarik. Hidup, berkesan 3 dimensi. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan video menggambar alam benda. Nah, ketika menggambar alam benda atau benda-benda mati akan lebih mudah apabila kita membuat garis tengahnya terlebih dahulu, sehingga kita bisa membuat bagian kiri dan kanan benda itu dengan ukuran yang sama. Ya, garis tengah itu untuk membantu agar ukurannya sama kiri kanannya. Ya, seperti itu buat garis tengah, membantu. Kita buat, karena bendanya berbentuk silinder, maka harus dibuat garis-garis melengkung. Ya, itu. Garis-garis. Ya, buat kesan bayangannya. Nah, ini pertama buat gelap terang. Gelap terang dibuat. Iya. Jadi hapus untuk menghilangkan garis bantunya. Oke, dibuat bayangan gelap terang, baik di luar bendanya maupun di dalam bendanya. Membuat biasanya benda-benda yang terbuat dari keramik, maka bagian gelap di dalam benda itu terbalik berlawanan dengan di bagian luarnya. Kalau bagian luarnya sebelah kanan, maka bagian gelap yang di dalamnya ada sebelah kiri. Nah, seperti itu. Ini menggunakan teknik arsir. Ya. Nah, akan lebih bagus apabila kita menggambar tidak hanya menggunakan satu pensil, satu ukuran, misalnya 2B, tapi juga dibantu dengan ukuran pensil lain yang bisa lebih hitam, itu 5B atau 6B. Dan menggunakan 2 pensil yang berbeda kepekatan hitamnya, maka hasilnya akan lebih bagus.
Ya itu. Ya, bayangannya berdiri karena dia nempel di dinding. Nah, itu ada bayangannya, ada yang gelap agak pekat ya. Iya, seperti itu. Nah, ini menggunakan penghapus biar bagian yang diperjelas, dan bagiannya diperjelas, bentuknya diperjelas. Ya, ya, bentuknya diperjelas. Ya, bentuknya diperjelas semua. Ya, ini menggunakan teknik dusel juga ini, ya, biar lebih terkesan bergradasi, maka menggunakan teknik dusel juga, ya, dengan cara dikosok. Oke, demikianlah teknik menggambar alam benda. Semoga bisa lebih paham dan bisa dipraktikkan. Oke, seperti itulah ya hasilnya. Oke. Ya, demikianlah penjelasan penyampaian materi menggambar flora fauna pada pertemuan kedua. Semoga bisa membantu dan kalian bisa berkarya, menghasilkan karya yang bagus. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.